Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Andriani, NIM 1614010176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha', wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Implementasi Cooperative Learning Tipe To Stay To Try atau 2 × 2 tamu terhadap hasil belajar pada mata pelajaran PAI materi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, kelas 8 di SMP 6 Pariaman. Baiklah, latar belakang masalah. Masuk kepada bab 1, latar belakang masalah. Pembelajaran adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seorang guru
untuk membelajarkan siswanya atau mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Guru atau pendidik dituntut untuk bisa menguasai keterampilan-keterampilan dalam proses pembelajaran, memiliki kreativitas, memiliki kemampuan inovasi, berekspresi, dan memiliki aneka ragam keterampilan. Di dalam kelas, seorang guru memiliki dua kegiatan pokok, yaitu kegiatan mengelola kelas dan kegiatan mengajar. Nah, secara umum, metode mengajar ada dua, yaitu metode mengajar konvensional atau yang sering dilakukan oleh guru seperti metode ceramah atau metode tanya jawab. Yang kedua yaitu metode inkonvensional, yaitu suatu metode yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum. Penggunaan model pembelajaran dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan proses belajar mengajar. Fungsi model pembelajaran sebagai pedoman bagi seorang guru dalam merancang proses pembelajaran dan dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru PAI yaitu model pembelajaran kooperatif, yaitu suatu model pembelajaran yang menugaskan siswa untuk belajar secara berkelompok, bekerja sama, dan bertanggung jawab dalam kelompoknya. Nah, tujuan dibentuknya kelompok tersebut yaitu untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. Salah satu teknik model pembelajaran kooperatif yaitu teknik belajar mengajar 2+2 tamu atau yang dikenal dengan model cooperative learning tipe to stay to try atau TTS. Teknik mengajar 2+2 tamu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membagikan hasil informasi kepada kelompok lain. Nah, dalam kelompok tersebut terdiri dari 4 orang. 2 orang yang tinggal bertugas untuk menyampaikan informasi terkait hasil diskusinya kepada kelompok yang bertamu, sedangkan 2 lagi bertugas untuk bertamu kepada kelompok lain untuk mencatat hasil diskusi yang diperolehnya dari kelompok lain. Sedangkan hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh peserta didik berkat adanya usaha atau pikiran yang mana hal tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan maupun kecakapan sehingga nampak terlihat dari perubahan tingkah laku peserta didik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 27 Agustus 2019 di Sekolah SMP 6 Pariaman, peneliti mengamati guru PAI yang sedang mengajar PAI di sekolah tersebut. Guru PAI yang mengajar itu mengajar di kelas 81, kelas 82, kelas 83, dan kelas 84. Peneliti mengamati dan menemukan beberapa permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran. Misalnya, pembelajaran hanya terpusat kepada guru dan peserta didik tidak aktif dikarenakan kurangnya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya terkait materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Nah, model pembelajaran yang digunakan kurang
kurang menarik minat peserta didik untuk belajar, sehingga respon siswa terhadap penyajian materi kurang kondusif. Artinya banyak siswa yang ngobrol, banyak siswa yang ngantuk, keluar main, dan tidak mematuhi perintah guru. Siswa yang sering sekali ngobrol dengan teman sebangkunya dan sering sekali keluar masuk dengan alasan ingin ke kamar mandi. Nah, aktivitas yang demikian berdampak terhadap hasil belajar peserta didik, terhadap mata pelajaran PAI dan budi pekerti yang rata-rata kurang dari kriteria minimal, yaitu atau KKM 64. Nah, realita ini menunjukkan secara jelas ditemukan permasalahan atau kesenjangan antara usaha yang dilakukan seorang guru dengan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Setelah peneliti mengamati, penulis menemukan beberapa permasalahan dan menemukan beberapa jawaban terkait permasalahan tersebut. Yang pertama, penyajian model pembelajaran kurang menarik minat peserta didik untuk belajar. Proses pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Siswa kurang antusias dalam belajar dan tidak memperhatikan guru. Terlihat ketika guru bertanya kepada murid, banyak murid yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Hal tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih oleh guru PAI agar selalu berusaha dalam merancang model pembelajaran yang baik guna meningkatkan minat peserta didik untuk belajar. Salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran sekreatif mungkin, dengan mengikut sertakan murid untuk aktif untuk belajar, tidak hanya mendengar dan melihat seorang guru, tidak hanya mendengar penjelasan dari guru, namun siswa juga harus aktif dalam belajar. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ada berbagai macam tipe, baik itu tipe jigsaw, tipe talking stick. Nah, di sini penulis ingin menjelaskan tentang model cooperative learning tipe to stay to try atau TTS. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran TTS ini, peneliti beralasan supaya peserta didik tersebut dapat menarik minat peserta didik untuk belajar. Peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok, dapat mengungkapkan pendapat-pendapatnya, dan dapat saling bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru. Nah, dan menyampaikan sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan hasil belajar peserta didik dapat meningkat dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti. Nah, dari latar belakang tersebut, penulis berminat untuk meneliti yang berjudul dengan implementasi cooperative learning tipe to stay to try terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI, materi, sejarah, pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah kelas 8 di SMP 6 Pariaman. Nah, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat dianalisis dan diidentifikasikan sebagai berikut. Ada satu, penyajian model pembelajaran yang kurang menarik minat peserta didik untuk belajar. Yang kedua, kurangnya minat peserta didik untuk belajar pada pembelajaran PAI, sehingga karena kurangnya minat peserta didik untuk belajar, setiap diperintahkan atau setiap guru menugaskan untuk membawa buku setiap jam pelajaran PAI
Nyatanya mereka tidak ada membawa buku. Yang ketiga, proses pembelajaran yang digunakan guru masih bersifat konvensional. Yang keempat, siswa merasa kesulitan memahami materi yang disampaikan guru. Dilihat bahwa ketika guru memberikan suatu pertanyaan, banyak murid yang tidak bisa menjawab. Yang kelima, rendahnya keterampilan proses siswa, atau baik itu mengamati, menanya, mengomunikasikan, menalar, dan lain-lain. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh model cooperative learning tipe to stay to try terhadap hasil belajar pada mata pelajaran PAI materi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah di kelas 8 di SMP 6 Pariaman. Batasan masalah. Batasan masalah di sini ada 3. Yang pertama, hasil belajar kelas 8 pada mata pelajaran PAI di SMP 6 Pariaman. Yang kedua, penggunaan model cooperative learning tipe to stay to try pada mata pelajaran PAI materi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah. Yang ketiga, implementasi cooperative learning tipe to stay to try terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI materi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan di kelas 8 di SMP 6 Pariaman. Nah, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model cooperative learning tipe to stay to try terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI materi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah di kelas 8 di SMP 6 Pariaman. Nah, manfaat penelitian. Ada manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Nah, manfaat teoritis, hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan teori ilmu pengetahuan yang berguna bagi semua orang atau semua pihak yang membantu maupun penulis sendiri. Manfaat praktis, yaitu bagi penulis, yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan pendidikan agama Islam di Fakultas Tarbiyah Keguruan UIN Imam Bonjol Padang bagi lembaga pendidikan sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada termasuk para pendidik yang ada di dalamnya dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan serta pemerintah secara umum. Yang kedua, dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada dan sebagai solusi terhadap permasalahan pendidikan yang ada. Bagi ilmu pengetahuan, menambah khasanah keilmuan tentang pengaruh model pembelajaran cooperative learning tipe to stay to try terhadap hasil belajar peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan referensi dalam ilmu pengetahuan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan. Nah, bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut serta referensi terhadap penelitian yang sejenis. Nah, definisi operasional. Arti implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perencanaan, yaitu pelaksanaan atau tindakan. Sedangkan pengertian secara umum yaitu suatu tindakan atau suatu perencanaan yang telah disusun secara rinci. Model cooperative learning yaitu model pembelajaran kooperatif, rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Sedangkan model cooperative learning TTS yaitu teknik mengajar 2+2 tamu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil informasinya kepada kelompok lain. Sedangkan hasil belajar yaitu merupakan prestasi yang dicapai peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.
yang membawa suatu perubahan baik bentuk sikap, tingkah laku, dan keterampilan. Sedangkan mata pelajaran PAI, yaitu pendidikan agama Islam, adalah upaya sadar dan terencana dalam menyampaikan peserta didik untuk mengenal, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, dan mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utama yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, masuk kepada bab 2 yaitu landasan kajian teori kerangka berpikir dan pengujian hipotesis. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian. Jenis penelitian ini yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Tujuannya untuk memprediksi keadaan yang sebenarnya melalui eksperimen dan tidak ada manipulasi terhadap seluruh variabel yang relevan. Desain eksperimen ini memiliki dua kelompok, yaitu kelompok pertama kelas eksperimen dan kelompok kedua kelas kontrol. Nah, desain yang dipakai dalam penelitian ini adalah control group pretest dan post-test design. Sedangkan tempat penelitian dilakukan di SMP 6 Pariaman. Dan waktu penelitian melakukan penelitian sebagai berikut, yaitu sesuai dengan mata pelajaran PAI. Waktu belajar PAI di hari Selasa jam 9 sampai jam 11.45 dan hari Rabu jam 7.25 sampai jam 10. Sedangkan tahap atau prosedur penelitian ada itu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Populasi dan sampel. Populasi adalah sebuah pendekatan dalam penelitian yang menggunakan seluruh subjek penelitian sebagai sumber data. Nah, populasi di sini yaitu seluruh kelas 8 di SMP 6 Pariaman. Menurut Arikan, sedangkan Menurut Arikanto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti atau sebagian dari populasi. Maka supaya penelitian ini tidak terpusat dan mencapai tujuan, maka diambillah sampel dari semua kelas, yaitu kelas 8-4. Nah, variabel, jenis data, dan sumber data. Variabel menurut Arikanto adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Jadi variabel dalam penelitian ini adalah variabel dependen, variabel independen atau variabel terikat, dan variabel bebas atau variabel dependen. Variabel independen yaitu dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe to stay to try terhadap hasil belajar peserta didik, dan metode atau variabel terikatnya yaitu hasil belajar peserta didik pada bidang studi PAI dan budi pekerti. Jenis data dalam penelitian ini dilihat dari memperolehnya, yaitu dilihat dari cara memperolehnya. Ada data primer dan ada data sekunder. Data primer yaitu antara lain data aktivitas belajar kelas 81, dan data sekunder yaitu yang diperoleh dari SMP 6 Pariaman. Instrumen penelitian. Untuk mendapatkan hasil tes akhir baik, maka lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Instrumen yang dilakukan yaitu berupa tes atau alat ukur yang dilakukan yaitu tes hasil belajar. Untuk mendapatkan hasil tes akhir baik, maka dilakukan
Langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membuat kisi-kisi soal. Setelah membuat kisi-kisi soal, membuat soal tes. Kemudian soal tersebut diuji cobakan dan dianalisis terhadap soal tes untuk mendapatkan soal-soal yang berkualitas baik. Sebelum tes diberikan kepada sampel, terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat soal, dan daya pembeda. Probabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu tes. Tes yang sahih akan mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, tes yang rendah akan mempunyai validitas rendah. Tes yang dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas yang diukur adalah validitas isi dan validitas item. Reliabilitas adalah merupakan suatu ukuran apakah tes tersebut dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai alat pengumpul data. Untuk menentukan reliabilitas tes digunakan rumus Recon KR20 yang dikemukakan oleh Arikanto. Menghitung daya pembeda. Menurut Arifin, daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi dengan peserta didik yang belum menguasai kompetensi berdasarkan ukuran tertentu. Sedangkan teknik pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah tes. Tes diberikan pada kedua kelompok sampel dengan pemberian tes yang sama yang dilakukan di awal, yaitu free test, dan di akhir post test, sesuai dengan pokok bahasan materi yang telah dipelajari dan disusun berdasarkan silabus. Uji coba tes tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah tes yang dipakai memenuhi syarat tes yang baik, yaitu memiliki syarat validitas, reliabilitas, serta untuk mengetahui taraf kesukaran dan daya pembeda soal. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes tertulis berbentuk pilihan ganda. Kemudian masuk ke teknik analisis data. Ada 3 teknik analisis data. Setelah data terkumpul, dilakukan teknik analisis. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh itu didistribusi normal atau tidak. Nah, pengujian normalitas ini dengan menggunakan SPSS versi 20. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang ditetapkan berasal dari populasi yang hampir atau yang mempunyai varian yang sama. Rumus yang digunakan untuk pengujinya menurut Surjana atau bisa juga menggunakan program SPSS versi 20. Dan kemudian setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, kemudian dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dapat dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian itu diterima atau ditolak. Uji hipotesis dengan menggunakan uji T. Baiklah, sekian dari saya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.